Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cego Kampung, channelnya Guru Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan dukung terus channel ini menjadi channel yang positif membangun dunia pendidikan. Hari ini kita akan membahas satu Permendikbud yang baru keluar, yaitu Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak. Apa saja hal yang baru dalam Permendikbud ini? Mari kita bahas sama-sama. Namun, sebelum itu, bagi yang belum makan, silakan makan dulu. Setelah makan, subscribe channel ini dan tonton video ini sampai selesai. Yuk, kita bahas sama-sama di mana pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Ini pada pasal 1 ayat 1 ini sama dengan undang-undang di Sisdiknas yang menjelaskan tentang profesi guru, yaitu guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Namun, pada ayat 2-nya, ini menjelaskan spesifik guru penggerak. Pada ayat 2, pada pasal 1 ayat 2 ini, dinyatakan bahwa guru penggerak adalah guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Yang artinya pada ayat 2 ini, yang disebut dengan guru penggerak adalah guru yang telah lulus program guru penggerak dan memiliki sertifikat guru penggerak. Kita lanjut di pasal 4, karena kita akan membahas pasal-pasal yang penting saja di dalam Permendikbud ini. Ada pasal-pasal yang penting dan pasal-pasal yang menarik untuk kita bahas. Kita lanjut saja langsung ke pasal 4. Pada pasal 4, ini adalah tentang sasaran pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak itu untuk siapa saja? Pada pasal 4 ini dinyatakan bahwa pendidikan guru penggerak yaitu bagi guru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Selanjutnya, di pasal 6. Pasal 6 ini berisi tentang calon peserta pendidikan guru penggerak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini syarat ketika untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah berstatus sebagai guru. Jadi dia bukan TU, operator, atau tenaga kependidikan, tapi dia adalah berstatus sebagai guru. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1. Jadi pendidikan atau kualifikasi akademiknya minimal S1. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman mengajar paling sedikit adalah 5 tahun. Jadi untuk mendaftar pendidikan guru penggerak ini telah tercantum di Permendikbud ini, yaitu minimal 5 tahun. Masa tugasnya baru bisa mendaftar. Kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Jadi kalau dia pensiun di usia 60, yang artinya ketika ia lewat di atas 50, dia tidak bisa mendaftar lagi di program ini. Selanjutnya terdaftar pada Dapodik. Ini sangat penting. Guru yang ikut pada pendidikan guru penggerak ini adalah yang terdaftar pada Dapodik dan nanti dia harus memiliki akun SIM PKB. Selanjutnya, yang terakhir, ini calon peserta guru penggerak ini tidak boleh sedang mengikuti atau berperan sebagai pertama pengajar praktik, kemudian fasilitator, asesor, kemudian juga instruktur pada program guru penggerak. Jadi ketika dia sedang berperan sebagai pengajar praktik, dia tidak bisa mendaftar program guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Jadi ini adalah satu hal yang ini. Nanti bagaimana prosesnya akan dibahas pada pasal-pasal berikutnya. Kita masuk ke pasal 9. Apa yang menarik pada pasal 9 ini? Pasal 9 mengatur tentang beban belajar pendidikan guru penggerak. Adapun beban belajar guru penggerak adalah
110 jam itu paling sedikit. Kemudian paling banyak adalah 400 jam pelajaran. Kita lanjut pada pasal 10. Pasal 10. Apa yang menarik pada pasal 10 ini? Pasal 10 ini berkaitan dengan pasal 9 tadi. Di mana di pasal 9 tadi dinyatakan adalah beban belajar dari guru penggerak itu adalah minimal 310 CP. Namun, ada beberapa hal yang bisa mengurangi jam ngajar tersebut atau ada untuk rekognisinya bagi yang pertama adalah guru sebagai ahli. Maaf, maksudnya adalah guru sebagai pelatih ahli, kemudian guru sebagai fasilitator, selanjutnya guru sebagai pengajar praktik, dan guru yang memiliki surat keputusan penugasan kepala sekolah penggerak yang telah melakukan tugasnya selama 3 tahun berturut-turut. Apa maksud di sini? Gini, sebelumnya misalkan ada seorang guru itu dia menjadi pengajar praktik ataupun fasilitator atau pelatih ahli, maka dia dapat pengurangan jam belajarnya. Jadi dia akan mengambil sertifikat guru penggerak dengan ada pengurangan jam. Jam belajarnya tidak sebanyak yang belum mengikuti program guru penggerak ini. Sekarang kita masuk di pasal 11. Pada pasal 11, pada ayat 1, yaitu adalah penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan berdasarkan hasil penugasan, aksi nyata atau praktik, dan observasi. Jadi ada 3, hasil penugasan, aksi nyata, dan observasi. Pada ayat 2-nya dijelaskan lagi bahwa penilaian sebagaimana pada maksud ayat 1 dilakukan oleh fasilitator pendidikan guru penggerak dan pengajar praktik untuk menentukan kelulusan peserta pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak ini, calon guru penggerak akan mengikuti pelatihannya atau pendidikannya, kemudian akan dinilai oleh fasilitator dan pengajar praktik. Selanjutnya di pasal 12. Pada pasal 12, pada ayat 1, dinyatakan bahwa peserta pendidikan guru penggerak yang dinyatakan lulus pada penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 memperoleh sertifikat guru penggerak. Jadi yang lulus. Jadi jika dia tidak lulus dalam pendidikan ini, maka dia tidak akan mendapatkan sertifikat guru penggerak tersebut. Jadi dia harus mengikuti dengan benar-benar pendidikan ini, setelah itu baru dia akan dapat jika dia dinyatakan lulus. Pada ayat 2, sertifikat guru penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Jadi selanjutnya kita bahas di pasal 13, salah satu pasal yang menarik di sini. Mungkin ada beberapa tambahan dari sebelumnya. Di pasal 13, apa yang dibahas di pasal 13 ini? Pada pasal 13 ini tentang kegunaan dari sertifikat guru penggerak. Jadi di pasal 13 ini disebutkan sertifikat guru penggerak menjadi salah satu syarat untuk pemenuhan sebagai kepala sekolah. Ini sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu kepala sekolah bisa dari menggunakan sertifikat guru penggerak. Yang kedua adalah sebagai pengawas. Ini yang dulu sebelumnya belum tercantum bahwa pengawas itu dari guru penggerak. Jadi pada Permendikbud ini yang ditambahkan adalah bahwa dinyatakan dengan jelas bahwa sertifikat guru penggerak itu menjadi salah satu syarat untuk pemenuhan sebagai pengawas.
Selanjutnya, bisa untuk penugasan lain di bidang pendidikan, yang tentunya akan dibahas lagi di peraturan perundang-perundangan yang berlaku nantinya. Jadi, akan ada banyak manfaat lagi sertifikat guru penggerak ini. Kita masuk langsung di pasal 15. Pasal 15 berisi tentang apa? Yaitu pasal 15 berisi tentang pendanaan pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Sumbernya dari mana? Di pasal 15 ini, pertama dinyatakan adalah dari APBN. Dan yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini yang menarik adalah, kalau kita lihat di pasal 15 ini memungkinkan daerah untuk membuat anggaran untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Di mana nanti jika daerah kekurangan guru penggerak dan ingin menambah guru-guru penggeraknya, maka dia bisa melakukan anggaran. Ini bisa menjadi salah satu dasar hukum untuk penganggaran mereka untuk membuat kegiatan program guru penggerak. Dan namun dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan tadi. Jadi mereka harus bekerja sama dengan penyelenggara dari program guru penggerak ini. Kita masuk ke pasal 17. Apa yang dibahas di pasal 17 ini? Pada pasal 17 ini, sertifikat guru penggerak sebelum berlakunya peraturan menteri ini dapat digunakan sebagai salah satu pemenuhan syarat menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan sebagaimana dalam pasal 13. Tadi kita telah membahas pada pasal 13, di mana di pasal 13 dinyatakan bahwa sertifikat guru penggerak itu berguna menjadi salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas. Sedangkan undang ini berlaku kan mulai di Juni 2022. Sebelumnya telah ada kegiatan guru penggerak. Dan sudah ada yang lulus seperti angkatan 1 dan angkatan 2. Bagaimana ini? Kemudian telah jelas pada pasal 17 ini, maka dengan penegasan bahwa aturan ini bukan berlaku hanya sebatas dari mulai ini saja, namun sertifikat guru penggerak yang lulus pada sebelumnya, sebelum peraturan ini terbit, tetap berlaku. Sama, bisa menjadi syarat pemenuhan sebagai kepala sekolah atau syarat sebagai pengawas. Dan undang-undang ini diberlakukan mulai tanggal diterbitkan undang-undang ini, yaitu pada Juni 2022. Semoga ini membantu saudara semua bagaimana memahami pada Permendikbudristek ini. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan bagi yang belum ikut guru penggerak, mari sama-sama kita mengikuti guru penggerak, dan ini menjadi tempat kita untuk menjadi wadah untuk meningkatkan potensi diri dan memajukan dunia pendidikan. Salam guru penggerak. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini.